Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Diva Anggriani Sinaga, mahasiswa profesi guru dalam jabatan BED 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari. Guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah SD Negeri 1401 Harangjulu, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 dengan materi hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Anak-anak ibu semuanya silahkan berdiri. Ya, berdiri semuanya, kita mulai ya. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pridadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silahkan duduk. Nah, anak-anak ibu semuanya, minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Saya Bu, indahnya keberagaman Bu. Ya, indahnya keberagaman. Di mana? Di Indonesia. Kita dapat memberikan contoh. Ayo, yang masih ingat. Ya, silahkan Saskia. Agama, Ya, suku, bahasa, kebudayaan. iya, itu semuanya adalah termasuk yang ada di Indonesia, ya kan? Nilai agama ada berapa? Ada bang? Banyak. Suku, ya kan? Budaya dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk dengan pembelajaran kita.
Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yathrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, panen kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali. Ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansor yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan biarkan Muhammad hijrah. Undang semua pemimpin Quraisy. Kita harus menyusun rencana. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwa. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak, para sahabatnya pasti akan menyerang. Apakah kau tidak melihat kekuatan mereka? Usulan demi usulan terus berdatangan, namun tidak ada satupun yang memuaskan. Kemudian muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, paman Rasulullah. Kita ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah. Berikan mereka pedang. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapat imbalan 1000 dinar. Semua orang yang hadir malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Itu sudah terbaik. Setelah peristiwa Darun Nadwa itu, Abu Jahal menyusun rencana sebaik mungkin. Dia memilih pemuda-pemuda hebat dan menentukan waktu yang tepat untuk menyerang. Apakah kalian semua sudah siap? Siap, Tuhan. Bagus. Malam ini kepunglah rumah Muhammad dan jangan biarkan dia lolos. Rencana Abu Jahal sangat rapi dan tersembunyi. Namun Allah Maha mengetahui semuanya. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Allah berfirman, Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan. Sesungguhnya Allah menyuruh supaya engkau berangkat hijrah ke Yathrib.
menerima wahyu tersebut, Rasulullah bergegas menemui sahabatnya Abu Bakar. Allah telah mengizinkan aku keluar dan hijrah ke Yasrib. Izinkan aku menemanimu ya Rasulullah. Atas izin Allah, Abu Bakar pun menyiapkan segala macam kebutuhan, dimulai dari unta tunggangan, pakaian, hingga makanan. Setelah semua persiapan selesai, Rasulullah pergi menemui Ali bin Abi Thalib. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Rasul kemudian meminta agar Ali tidur di atas kasurnya dan memakai selimut miliknya. Setelah keadaan membaik, Rasul meminta agar Ali menyusulnya ke Madinah. Sebelum malam tiba, Rasulullah diam-diam keluar dari kota Mekah. Ali menjalankan perintah Rasul dengan baik. Dia berbaring dengan selimut menutupi tubuhnya di atas kasur milik Rasul. Aku melihat Muhammad masih tertidur. Kita tunggu gelap. Saat itulah kita akan beraksi. Mereka tidak menyadari jika yang berada di dalam rumah itu bukanlah Rasulullah. Ketika waktu yang telah ditentukan tiba, para pemuda itu menyerbu ke dalam dan mendobrak kamar Rasulullah. Dia bukan Muhammad. Cepat, pindah seluruh rumah. Mereka pun mencari Rasulullah ke seluruh penjuru rumah, dan ketika tidak menemukannya, mereka pun menghajar Ali dan memintanya buka mulut. Cepat katakan di mana Muhammad berada. Namun, Ali tidak sekalipun membuka mulutnya. Para pemuda itu pun semakin marah. Buat dia bicara, atau kita semua yang akan celaka. Para pemuda itu takut akan hukuman yang mungkin saja diberikan oleh pemimpin Quraisy jika mereka gagal menjalankan perintah. Kabar tentang Rasulullah yang berhasil keluar dari kota Mekah pun segera tersebar. Seluruh prajurit dan kaum Quraisy berpencar untuk mencari Rasul. Telusuri semua jalanan menuju ke Madinah. Dia pasti belum jauh. Yang lainnya, awasi keluarga Muhammad. Jangan biarkan mereka mengirim bantuan sekecil apapun. Pencarian atas Rasulullah pun dilakukan secara besar-besaran. Saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar telah sampai di Gunung Sur. Mereka berdua sudah kelelahan setelah hampir sehari semalam berjalan. Ya Rasulullah, ada sebuah gua di sana. Aku akan memeriksanya lebih dulu. Setelah memastikan gua itu aman, Abu Bakar pun mempersilahkan Rasul untuk masuk. Rasulullah bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari. Secara bergantian, orang-orang kepercayaan Rasul datang untuk membantu. Mereka adalah Abdullah, putra Abu Bakar yang menyampaikan berita dari Mekah. 2. Asma, putri Abu Bakar yang membawakan makanan. 3. Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar yang menyamar sebagai penggembala kambing. Kambing-kambing milik Amir yang berjumlah sangat banyak meninggalkan jejak yang bertumpuk di atas tanah. Jejak itu menghapus semua jejak kaki milik putra-putri Abu Bakar. Ya Allah, lindungilah Rasulullah. Doa mereka semua di setiap waktu. Atas bantuan mereka, Rasulullah dan Abu Bakar dapat bersembunyi dengan aman dan cukup makan serta minum. Pada suatu hari, sekelompok orang Quraisy mulai mencari di sekitar Gunung Sur. Mereka melihat sebuah gua yang mencurigakan. Lihat, ada gua di atas sana. Ayo kita periksa. Tapi, di sekitar sini hanya ada jejak kambing milik Amir. Buat apa kita naik ke sana? Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka pun naik untuk memeriksa gua itu. Saat itulah Allah memerintahkan kepada laba-laba dan para burung untuk membuat sarang di depan gua. Dalam sekejap, mulut gua itu tertutup oleh sarang laba-laba. Semak-semak pun tumbuh dengan rapat dan di sela-selanya para burung membuat sarang. Lihatlah, gua ini tertutup semak lebar. Bahkan ada sarang laba-laba dan burung yang masih utuh. Tidak
manusia yang masuk. Suara perdebatan para pemuda Quraisy itu terdengar jelas ke dalam gua. Abu Bakar merasa cemas. Seandainya salah seorang dari mereka pihak ke bawah, pastilah kita akan terlihat. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu jika ada dua orang yang pergi bersama, sedangkan yang ketiganya adalah Allah? Perlindungan dari Allah tidak membutuhkan baju baja ataupun benteng yang kokoh. Cukup dengan sarang laba-laba dan burung di depan gua saja. Ayo, pergi dari sini. Para pemuda itu pun pergi dari gua karena merasa bahwa tidak mungkin ada yang bersembunyi di dalamnya tanpa merusak jaring laba-laba dan sarang burung yang ada di sana. Ketika kondisi sudah aman, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Mereka menempuh jalur yang belum pernah dilewati sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan, ada orang yang mengenali Abu Bakar dan bertanya, Siapakah yang bersamamu? Inilah sahabatku yang menunjukkan jalan untuk pergi ke Yatsrib. suku Quraisy mengirimkan utusan ke seluruh suku-suku yang tersebar di sepanjang jalan menuju Madinah dan meminta mereka untuk membantu menangkap Rasulullah. Aku melihat seorang yang mirip di bawah sana. Itu pastilah Rasulullah yang dicari oleh suku Quraisy. Kata Sulkah, pemimpin dari suku Bani Mudlij. Dia memacu kudanya dan mengejar Rasulullah beserta Abu Bakar. Ya Rasulullah, ada yang mengejar kita. Sekarang kita akan tertangkap. Tanpa menengok ke belakang sama sekali, Rasul berdoa memohon perlindungan dari Allah. Kuda Sulkah tergelincir dan dia jatuh ke tanah. Dia pun bangkit dan kembali mengejar. Namun dia kembali terjatuh. Setelah 3 kali terjatuh, dia pun sadar dan meminta maaf kepada Rasul. Di tengah perjalanan, Rasulullah singgah selama 4 hari di Quba, sebuah desa yang terletak di selatan Madinah. Rasul membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Masjid ini dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, Rasul kembali bertemu dengan keluarganya. Ali berhasil keluar dari kota Mekah bersama keluarga Rasulullah. Rombongan Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Madinah. Kedatangan mereka telah dinanti-nanti. Seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan sangat hangat. Dalam beberapa waktu ke depan, Islam berkembang dengan pesat. Masjid berhasil didirikan dan kaum Ansar membantu kaum Muhajirin memulai kehidupan mereka di Madinah dengan baik. Alhamdulillah. Dari video tersebut, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kamu lihat tadi? Ada yang bisa menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan. Mengertikan tidur di tempat tidur Nabi Muhammad adalah Ali bin Abu Thalib, Bu. Oke, bagus, tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi, Nak? Saya, Bu. Ya, silakan. Orang-orang Madinah sangat merasa senang dengan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, bagus, tepuk tangan. Ada yang mau menyampaikan lagi? Hasil yang kamu lihat dari video tersebut ada? Nah, kalau begitu perhatikan ini. Nah, ini dia. Nah, bahwa katanya tadi Nabi Muhammad beserta siapa teman Nabi Muhammad? Ya, Abu Bakar Siddiq kemana? Hijrah dari Makkah. Ya, ditemani oleh Abu Bakar. Kemudian itu rencana siapa tadi? Rencana jahat siapa? Rencana jahat kaum Quraisy. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala
kisahnya Nabi Muhammad. Yang kedua, peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu bertakwa. Nah, kemudian yang kedua adalah masyarakat Madinah, penduduk Madinah meminta Nabi Muhammad agar tinggal di Madinah untuk berdakwah, memperluas agama Islam. Yang ketiga, perintah Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad, bahwa katanya ada perintahnya Allah sehingga Nabi Muhammad hijrah atau melakukan perjalanan dari kota Mekah ke Madinah. Oke, lihat kemudian. Nah, ini tadi perjalanannya. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad, ya kan? Siapa yang membunuhnya? Nabi Muhammad. Siapa yang mengetahui rencana itu? Allah, ya kan? Disampaikannya kepada Nabi Muhammad agar supaya jangan kau tidur malam itu di situ, katanya Allah. Sungguhlah dulu Ali itu. Pergilah kau melakukan hijrah, katanya, ke Madinah. Dan kemudian Nabi Muhammad ke rumahnya Abu Bakar untuk apa? Untuk mengajak Abu Bakar supaya menemaninya dalam perjalanan hijrahnya. Yang kemudian awal perjalanannya tadi. Kemudian di mana? Di mana dia bersembunyi? Di ya, kemudian Yasrib menjadi Madinah, katanya. Iya kan? Singgahlah mereka ke Yasrib. Tadi pertama, masjid apa yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad di kota Yasrib? Masjid apa? Siapa yang mendengar? Masjid Quba. Iya, Masjid Quba. Bukan Quba, Quba. Iya. Saat Nabi Muhammad tiba di Madinah, disambut oleh masyarakat Madinah dengan meriah, dengan senang gembira, ya kan? Iya, Bu. Iya. Apa lagunya? Ada yang tahu? Sholah Alba. Ada yang bisa melakukannya? Ya, nanti kita pelajari. Oke, siap pembelajaran kita. Kemudian lihat. Nah, ada tugas kelompok. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kerjakan dulu. Ibu kasih. Nah, ini kelompok 1, dengar ya instruksinya. Kelompok 2, kelompok 3. Lihat yang di depanmu sama-sama. Kamu tuliskan gambar apakah penjelasan yang dapat kamu jelaskan terkait gambar tersebut. Silahkan anak ibu bekerja sama dengan temannya ya. Tulislah jawabannya di belakang, boleh. Di belakang ini tulis jawabannya di sini ya. Boleh di bawahnya. Dan jangan lupa menulis nama-nama kelompok. Silakan. Silakan kerjakan. Baik. Daripada gambar tersebut.
Ya, sudah selesai semua? Kemudian silakan kelompok pertama mana? Angkat tangannya. Kelompok pertama menyampaikan hasilnya, hasil diskusinya di depan kelas. Ayo maju nak. Maju kelompok 1. Maju. Sini nak. Sini. Ada depan semua, ada depan. Ya. Siapa yang bacakan? Aslina. Ya, silakan. Kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok 1, anggota kelompok Fajir Muallim, Marwiyah Winnie Nisrina. Hasil diskusinya, gambar ini berdasarkan tentang Nabi Muhammad SAW hendak berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum Quraisy bersepakat untuk membunuh Nabi mereka, berencana mengeroyok Nabi dengan mengutus pemuda dari setiap kabilah. Pada macam yang sangat genting itu, Nabi memerintahkan supaya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dan berselimut dengan selimut milik Nabi. Hal ini dilakukan agar para pemuda Quraisy yang mengepung rumah mengira Nabi masih berada di dalam, sehingga Nabi bisa keluar dengan aman. Pada saat pagi tiba, kaum Quraisy membuka pintu rumah dan terkejut mendapati bahwa yang berada di tempat tidur hanyalah Ali bin Abi Thalib. Sekian dari kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Teman-teman, adakah yang mau bertanya? Saya, apakah warna selimut Nabi Muhammad? Warna selimut Nabi Muhammad adalah warna hijau. ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi hasil diskusi kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2 maju nak. Maju kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok 2, anggota kelompok Fajar Saskia Salwarista. Gambar ini menjelaskan tentang ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Setelah Nabi keluar dari rumahnya dan
siap boleh dikumpul sama ibu. Siap. Kalian udah selesai? Buat namanya ya. Kalian udah selesai? Ibu. Siap. Siap. Ya siap, kumpul. Ya, Pasha. Ya, sudah selesai semua. Nah, lihat ke depan. Perhatikan ibu. Perhatikan ibu. Nah, tadi yang kamu kerjakan tempat persembunyian Nabi Muhammad. Di mana? Siapa yang menang? Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Kedua soalnya sahabat yang menggantikan Nabi Muhammad tidur di tempat tidurnya. Ketiga, sahabat yang menemani Nabi Muhammad hijrah. Oke, bagus. Sudah? Lihat ke depan semuanya. Nah, ibu mau bertanya dulu. Siapa yang dapat menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Salwa. 1. Sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah karena adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy. 2. Perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah dimulai. Ali menggantikan Nabi Muhammad tidur di tempat tidurnya dan bersembunyi di gua Sur. 3. Ketakwaan dan cobaan yang dilakukan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ya, itulah tadi yang dapat kita simpulkan. Lihat, bagus, tepuk tangan buat teman kita. Inilah kesimpulannya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah karena beberapa sebab. Perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Madinah penuh dengan perjuangan dan tantangan. Ya kan? Sama-sama kita saksikan pada video tersebut. Ya kan? Mulai dari apa? Dikejar oleh sampai banyaknya rintangan yang dilalui di dalam perjalanan menuju ke Madinah. Yang kemudian orang Madinah menyambut Nabi Muhammad dengan gembira. Sesampai di Madinah, Nabi Muhammad disambut dengan